Agar Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi untuk menuntut menuntut secara fair, menuntut secara tegas sesuai undang-undang yang diamanatkan. Nah, hari ini ketika kita tidak dijemput masuk oleh Kejaksaan Negeri, maka kita pastikan meskipun masa kita sedikit, kita akan terus selalu berdemonstrasi mengawal kasus ini dengan tuntas. Semangat kawan-kawan! Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Banyuwangi Rizky Septa Kurniadi menanggapi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi yang membatalkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus dugaan korupsi makanan dan minuman, mamin fiktif di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan BKPP, Kabupaten Banyuwangi. Putusan ini pun mengharuskan Kejari Banyuwangi melanjutkan penyidikan terhadap tersangka Nafiul Huda, mantan Kepala BKPP Banyuwangi yang kini menjabat sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, SDM, Pemkab Banyuwangi. Dalam kesempatan tersebut, Galaksi juga mempertanyakan alasan Kejari Banyuwangi menerbitkan SP3 kasus mamin fiktif yang berujung dibatalkan PN Banyuwangi, hingga adanya dugaan intervensi politik. Rizky pun menjelaskan bahwa keputusan penerbitan SP3 sebelumnya murni berdasarkan kewenangan penyidik kejaksaan tanpa ada intervensi pihak manapun. Menurutnya, dasar SP3 diterbitkan karena tersangka Nafiul Huda telah mengembalikan kerugian negara, sehingga penyidik memiliki dasar hukum untuk menghentikan perkara. Meskipun demikian, dengan adanya putusan pra-peradilan terkait pembatalan SP3 kasus mamin fiktif tersebut, Kejari Banyuwangi akan menindaklanjutinya dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi internal. Sementara itu, Koordinator Aksi Galaksi, Agus Salim, menyerukan akan mengawal kasus tersebut. Ya, kalau tersangka itu kan sudah dipenuhinya 2 alat bukti. Nah, kalau dalam hal ini kan extraordinary crime. Extraordinary crime. Ini adalah tindak pidana korupsi. Di situ ada unsur kerugian negara. Ya. Jadi di situ ada unsur kerugian negara yang sudah dikembalikan. Nah, disitulah ada kewenangan penyidik di situ bahwa ini unsur negara sudah dikembalikan. Jadi disitulah akhirnya timbul bahwa unsur negara itu sudah dikendalikan. Berarti usul pasal korupsinya yang di pasal 3 itu unsur kerugian negaranya kan tidak terpenuhi lagi. Nah, akhirnya itu mengambil kesimpulan bahwa ini bisa di SP3. Gitu. Mungkin kita masa kan nggak banyak, tapi kita memberikan satu tuntutan cuma 4 poin, yang dimana salah satunya yaitu adalah menuntut Kejaksaan Negeri Banyuwangi untuk bersikap adil dalam menangani kasus mamin fiktif yang dimana ini sudah mangkrak, sudah kurang lebih hampir 3 tahun berjalan, kira-kira kan gitu. Yang dimana kasus ini kan sudah menjadi sudah dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi tahun 2022 menjadi suatu tersangka yaitu NH, Nafiul Huda, dan ada beberapa orang lain yang nantinya mungkin nggak bisa kami sebut 5 orang lagi. Itu yang pertama, titik poinnya di situ. Yang kedua, untuk menegaskan Kejaksaan Negeri untuk tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum, karena kami melihat ketika Kabupaten Banyuwangi tidak mampu menuntaskan kasus korupsi, ketakutan kami ada kasus-kasus yang terulang kembali. Karena melihat sejarah bahwa dari, kalau kita gambarkan dari dulu pernah ada pembunuhan, sekarang juga ada pembunuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Mengantisipasi. Nah, hari ini juga kita menginginkan kasus ini harus secara cepat dituntaskan agar supaya tidak terulang kembali di Kabupaten Banyuwangi. Nah, yang ketiga yaitu adalah Kejaksaan Negeri Banyuwangi akan tetap selalu fair. Kita menuntut Kejaksaan Kabupaten Banyuwangi selalu fair, meskipun toh dia sudah mendapatkan reward dari pusat bahwa kabupaten yang sudah korupsi, tapi perlu diketahui bahwa di sini masih belum ada satu kasus yang masih belum tuntas terkait korupsi tersebut. Nah, yang poin keempat mungkin yang hampir sama, secara tegas dan cepat untuk menangani kasus korupsi mamin fiktif.
Jangan lupa like, share, and subscribe sebelang.com.